Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, bertemu lagi di Ekonomika Channel. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Mungkin pernah berpikir, atau kita pernah bertanya mengapa negara tidak mencetak uang rupiah sebanyak mungkin, lalu dengan uang dibagikan kepada masyarakat miskin, sehingga bisa mengurangi, atau bahkan menghapus kemiskinan di negara Indonesia. Dengan uang tersebut digunakan untuk melunasi utang negara, sehingga Indonesia bebas dari utang. Yuk disimak video ini sampai akhir. Namun sebelumnya untuk mendukung perkembangan channel ini, jangan lupa like, subscribe dan share video ini, agar channel ini semakin berkembang dan memberikan banyak manfaat kepada kita semua. Mengapa negara tidak mencetak uang sebanyak mungkin? Jawabannya adalah pemerintah atau negara tidak bisa sembarangan mencetak uang sebanyak-banyaknya. Salah satu ciri negara yang berdaulat adanya hak negara berupa mencetak uang, yang dalam hal ini akan dilakukan oleh bank sentral di setiap negara. Di Indonesia, lembaga yang mempunyai kewenangan menentukan peredaran mata uang rupiah adalah Bank Indonesia, melalui Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perumperi sebagai lembaga yang mencetak uang rupiah. Uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pun beragam, mulai dari uang kertas hingga uang logam. Dalam menerbitkan uang, Bank Indonesia tentunya menjaga kualitas dan keamanan rupiah dengan penggunaan unsur pengaman dan teknologi terkini. Hal tersebut agar rupiah semakin mudah dikenali oleh masyarakat dan menyulitkan pemalsuan. Mencetak uang juga salah satu sumber transaksi dan pembiayaan negara. Lalu, apa yang terjadi jika rupiah terlalu banyak dicetak? 1. Depresiasi nilai mata uang rupiah. Depresiasi adalah penurunan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing karena mekanisme pasar. Salah satu mekanisme pasar adalah banyaknya peredaran atau penawaran mata uang. Pada saat peredaran mata uang rupiah terlalu banyak, dan permintaan terhadap mata uang asing meningkat, maka nilai rupiah akan turun. Artinya akan dibutuhkan banyak rupiah untuk menandingi mata uang asing tersebut. Pada posisi rupiah terhadap barang, ketika Bank Indonesia mencetak uang rupiah yang dalam jumlah besar, nilai uang itu sendiri akan turun. Banyaknya uang rupiah yang beredar, yang tidak diikuti dengan semakin banyaknya barang di pasar, maka akan membuat harga barang tersebut akan menjadi mahal. Sehingga, hal ini akan membuat nilai uang yang sudah dicetak banyak, justru malah turun bahkan jadi tidak bernilai lagi. 2. Menjadi penyebab inflasi. Salah satu efek negatif banyaknya peredaran uang adalah terjadinya inflasi yang tinggi pada sebuah negara. Seperti yang kita ketahui, bahwa inflasi merupakan suatu kondisi ketika kenaikan harga barang dan jasa di suatu negara dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini menyebabkan daya beli uang menurun. Penyebab inflasi umumnya karena ketersediaan barang dan uang yang beredar tidak seimbang. Dengan banyaknya uang yang beredar, maka nilainya akan mengalami penurunan. Akibatnya, harga barang dan jasa di masyarakat akan mengalami kenaikan drastis. 3. Muncul utang negara. Perlu diketahui bahwa, mencetak dan mengedarkan rupiah dalam jumlah besar bukannya melunasi hutang negara, melainkan akan membuat hutang negara kian membengkak. Mencetak uang tidak boleh untuk kebutuhan membayar utang negara saja. Uang juga menjadi sumber transaksi dan pembiayaan negara. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena nilai mata uang yang anjlok di hadapan mata uang asing, utamanya dolar. Kita ingat bahwa, hampir semua utang negara kepada pihak asing menggunakan dolar. Maka pada saat pembayaran tentunya kita butuh dolar. Makanya pada saat nilai rupiah turun, nilai utang Indonesia akan membengkak. Itu tadi jawaban penyebab kenapa negara tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya. Bukannya malah terbebas dari kemiskinan, pencetakan uang yang banyak dan tak terkendali, justru akan membuat utang negara bertambah hingga terjadinya inflasi. Jika teman-teman memilih informasi yang berbeda silakan diketik di kolom komentar. Tetap ikuti channel ini, jangan lupa like, subscribe, tekan tombol loncengnya dan share video ini, agar channel ini semakin berkembang ke depannya, dan semakin banyak memberikan informasi yang bermanfaat berkaitan materi ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.